Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata dalam fikih pernikahan syariat Islam bukan hanya talak dan khulu yang sebagaimana kita sudah pelajari, bukan cuma talak dan khulu saja yang membuat terurainya ikatan pernikahan. Di luar dari dua sebab itu, ternyata ada 4 sebab lain yang bisa membuat terurainya ikatan pernikahan. Pada episode kali ini kita akan pelajari. Teman-teman yang dirahmati Allah, terurainya ikatan pernikahan itu ternyata bukan hanya sebab talak dan juga khulu sebagaimana yang sudah kita pelajari. Itu 2 di antara sebab yang membuat ikatan pasangan suami istri menjadi terpisah, menjadi terurai. Tapi di luar 2 itu ternyata masih banyak lagi sebab yang membuat suami istri bisa berpisah atau terurai pernikahan antara keduanya. Pertama, tentu yang menjadi penyebab terpisahnya adalah kematian salah satu daripada pasangan tersebut. Pertama, kalau suaminya yang wafat. Ketika suaminya wafat, maka putus, sudah terurai ikatan pernikahan tersebut. Karena itu wanita kemudian menjalani masa idahnya wafat suami. Idahnya orang yang ditinggal mati oleh suami yaitu 4 bulan 10 hari sebagaimana kita sudah bahas dalam masalah iddah. Dan 4 bulan 10 hari itu adalah 4 bulan hitungan qamariyah begitu. Kemudian yang kedua, kalau sudah sedang menjalani masa iddah, tentu dia mendapatkan jatah warisan sebagai istri. Istri itu warisannya 1/4 kalau mayit tidak punya anak, dan kalau mayit punya anak jatah istri 1/8. Nah, sebelum jatah waris dibagikan, istri juga mendapat mahar yang terhutang. Jadi ketika akad nikah si suami sudah mengatakan, saya nikahkan kamu dengan senilai uang 200 juta dibayar kredit atau dibayar hutang. Lalu sepanjang pernikahan suami baru bisa membayar 100 juta. Maka ketika wafat itu jadi hutang. Dalam kategori pembagian waris, ada kewajiban sebelum waris dibagikan itu adalah pembayaran hutang dan juga penunaian wasiat. Maka sebelum dibagikan waris, salah satu hutang yang wajib dibayar adalah mahar yang terutang kalau memang ada begitu ya. Itu kalau suami yang wafat. Nah, kalau istri yang wafat ya hanya satu bebannya atau hanya satu halnya, yaitu suami mendapatkan jatah waris dari istrinya. Jatahnya 1/2 dari harta yang ditinggalkan kalau si istri tidak punya anak. Tapi 1/4 kalau istri punya anak. Itu yang pertama. Jadi kematian hal yang menyebabkan si suami dan istri terurai pernikahannya. Kemudian yang kedua, talak. Ini sebagaimana yang kita sudah pelajari di episode sebelumnya, bahwa talak itu adalah membuka ikatan pernikahan, baik saat itu juga talak bain ataupun di masa yang akan datang talak rojai dengan menggunakan lafaz tertentu atau hal-hal yang senilai dengannya, bisa dengan tulisan atau bisa dengan isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara. Kemudian selanjutnya fasakh. Fasakh ini kata ulama yaitu irtifa'u hukmil aqdi, mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi. Fasakh ini lebih tepatnya bukan penyebab terurainya pernikahan, tapi lebih tepat dikatakan jenis terurainya ikatan pernikahan, yaitu dengan fasakh. Jadi fasakh itu kan menentukan jenis, bahwa fasakh itu perempuan tidak menjalani masa iddah, dia hanya cukup menunggu 1 kali haid. Setelah itu dia menjadi halal, artinya boleh menikah, kan begitu. Dan statusnya bukan janda, karena pernikahan yang sebelumnya di fasakh itu adalah pernikahan yang seperti tidak ada, jadi seperti tidak pernah menikah. Nah, fasakh itu bisa disebabkan karena apa? Jadi bedanya fasakh dengan talak tuh, talak kan maunya suami, khulu maunya istri. Fasakh itu bukan kemauan dua-duanya. Istri ya nggak mau, suami juga nggak mau. Cuman terjadi hal-hal yang membuat pernikahan tuh menjadi terpisah. Apa sebabnya? Salah satu contohnya suaminya murtad, muslimah nikah. Satu waktu lakinya murtad. Kalau lakinya murtad, maka pernikahannya difasakh.
Kenapa? Karena ada syarat sah nikah yang tidak terpenuhi, yaitu Islamnya si suami. Itu kan menjadi syarat begitu. Beda cerita kalau istri yang murtad. Karena jangankan ketika pernikahan, di awal nikah pun laki-laki boleh menikahi wanita non muslim asalkan daripada kalangan ahlul kitab. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi di Indonesia, hukum di Indonesia tidak melegalkan nikah beda agama. Walaupun dia Nasrani gitu ya. Atau juga penyebab lain yang membuat nikah itu fasah, yaitu ternyata mahram. Maksudnya wanita yang kita nikahi atau suami yang menjadi suami, laki-laki yang jadi suaminya itu ternyata kemudian hari terbukti ternyata dia mahram. Berarti kan ada syarat nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya harus dibatalkan, yaitu fasah. Jadi pernikahan itu seperti tidak ada. Si perempuan gak jadi janda gitu, walaupun mungkin sudah punya anak gitu, maka tidak ada kalaupun nanti diakalin, katakanlah suaminya masuk Islam lagi kemudian nikah, maka perpisahan sebelumnya itu tidak dihitung sebagai talak satu, karena perpisahannya sebab fasah begitu ya. Kemudian yang ketiga, khulu. Ini episode sebelumnya kita sudah belajar dan mohon untuk dirujuk bagi yang belum mempelajari tentang khulu, yaitu perpisahan dengan iwad, dengan tebusan yang diberikan dari istri kepada suami. Itu tebusan untuk menjadikan perpisahan itu menjadi optimal, itu menjadi talak bain. Kemudian yang kelima yaitu ila. Ila ini apa? Ila ini ada laki-laki yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat Allah untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan atau lebih. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah ila, selesai masa ilanya, selesai 4 bulan, dia harus menentukan dia mau talak apa mau terusin. Kalau mau terusin, batalin sumpahnya. Kalau dia mau talak, dia wajib hukumnya mentalak. Jadi ketika talak itu kan kemarin kita sudah bahas bahwa ada waktu di mana talak menjadi sebuah kewajiban. Salah satu talak yang jadi wajib itu gara-gara ila ini begitu. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226. Jadi memang dulu itu kebiasaan orang jahiliyah. Jadi kalau udah nggak demen sama bininya, dia ila, dia sumpah, udah gua nggak demen sama lo lagi, gua sumpah demi Tuhan dan seterusnya, gua nggak bakal deketin. Bahkan kalau dulu orang jahiliyah sumpahnya sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Dan itu kan membuat istri menjadi terzalimi. Dia dibilang istri orang, lakinya udah nggak demen. Dibilang orang nggak punya suami, ya masih ada ikatan suami kan gitu. Maka itu menyusahkan. Karena itu ketika Nabi Muhammad datang, Allah turunkan syariatnya bahwa ila itu biarin nggak apa-apa, cuman sampai 4 bulan doang. Nah, ketika 4 bulan sudah selesai, mau pilih talak apa terusin? Kalau terusin, batalin tuh sumpah. Kalau mau talak, wajib talak. Kalau mau pisah, wajib. Jadi talak tuh hukumnya jadi wajib. Itu ila yang menyebabkan ikatan pernikahan terurai. Kemudian selanjutnya itu li'an. Li'an tuh nyumpah begitu, yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang suaminya muslim mukallaf atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri. Jadi dia nuduh istrinya tuh zina, atau dia mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya itu adalah anak dia mengingkari. Di mana suami bersumpah sebanyak 4 kali bahwa istrinya telah berdusta, istrinya telah berzina, dengan redaksi kalimat aku bersaksi kepada Allah dan dengan hukum hakim dan seterusnya bahwasanya istri saya fulanah binti fulan begini gini. Itu li'an. Kalau sudah li'an ya sudah, itu pisah, dan jenis pisahnya fasakh gitu ya. Li'an itu kalau sudah di li'an ya udah berpisah, itu hukumnya fasakh. Sebagian ulama mengatakan talak bain begitu. Al mutala'inani idza tafarraqa la yajtami'ani abada. Ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa pendapat ulama bahwa li'an itu adalah talak bain. Jadi kalau sudah di li'an, maka dia seperti talak bain, nggak boleh balik lagi abadan selama-lamanya. Ini dia 6 perkara yang membuat nikah itu ikatan pernikahan menjadi terurai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan episode yang akan datang. Mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.